Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Kalau kita mendengar nama kitab hadis Arba'in, maka Arba'in itu artinya adalah 40. Jadi ketika kita lihat angka 40 berarti konteksnya adalah hadis yang termuat di dalam kitab yang disusun oleh Imam An-Nawawi tersebut berjumlah 40 hadis ya. Tapi kalau kita lihat di dalam kitabnya bukan 40 melainkan 42 hadis. 42 hadis. Tapi lebih masyhur, lebih populer dengan sebutan Arba'in ya. Artinya sekitaran 40 hadis ada di dalam itu. Jadi jumlah aslinya, jumlah totalnya ada 42 hadis. Nah itu dari segi penamaan. Kenapa kitab hadis tersebut dinamakan Arba'in? Karena memang jumlah hadis di dalamnya ada 40 dan ditambah 2 lagi jadi 42 hadis. Lalu kenapa Imam An-Nawawi ini mengarang atau menyusun kitab hadis yang jumlahnya sedemikian? Apa sebabnya? Ternyata beliau ketika menyusun kitab hadis tersebut, beliau melakukan istikharah ya. Salat istikharah, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat istikharah ini penting, saudara-saudara. Jadi apapun urusan kita, apapun yang kita ingin lakukan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar kita melakukan istikharah terlebih dahulu, apalagi kalau urusan-urusan yang sangat penting. Nah, apa alasan Imam An-Nawawi ketika beliau menyusun kitab hadis ini? Ternyata ada sebuah hadis ya yang jalur periwayatannya sangat banyak, yaitu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, juga dari Abdullah bin Mas'ud, dari Mu'adz bin Jabal, dari Abu Darda, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, banyak sekali jalur periwayatan hadis tersebut. Lalu apa isi hadis yang banyak diriwayatkan ini? Ternyata isi hadisnya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang memelihara 40 hadis dariku, kata Rasulullah. Jadi 40 hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan urusan dan perkara agama, lalu ada orang yang memelihara dan menyampaikannya kepada umatku, ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang yang mengumpulkan, yang menyusun 40 hadis itu bersama dengan para ulama dan para ahli fikih atau orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam di dalam agama ini. Nah, jadi lantaran hadis inilah, motivasi dari hadis inilah kenapa Imam An-Nawawi akhirnya menyusun 40 hadis yang di dalamnya terkait urusan atau perkara agama Islam, sehingga beliau berharap apa yang dimotivasikan Rasulullah di dalam hadis tersebut, beliau ikut mendapat kebaikan di dalamnya. Di ujung hadisnya Rasulullah mengatakan, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Maka aku akan memberikan kesaksian dan syafaat bagi orang yang menyusun 40 hadis dan disampaikan kepada umatku. Nah, itu betapa besarnya pahala yang dijanjikan Rasulullah, kebaikan yang dijanjikan Rasulullah bagi orang yang menghimpun 40 hadis. Lalu ada juga riwayat lainnya yang dari Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Bagi orang yang menyusun 40 hadis tersebut, bagi orang yang mengumpulkan 40 hadis tersebut, maka nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepadanya, silakan engkau masuk surga dari pintu manapun yang engkau suka. Jadi ternyata lantaran hadis inilah kenapa Imam An-Nawawi akhirnya ya beristikharah dan akhirnya beliau melakukan penyusunan sebanyak 40 hadis untuk disampaikan kepada umat Islam ini. Tapi beliau juga memberikan komentar bahwasanya hadis yang
yang menjadi rujukan, yang menjadi alasan kenapa beliau sampai menyusun 40 ini, menurut para imam hadis lainnya, ini tergolong sebagai hadis dhaif. Hadis dhaif, walaupun banyak jalur periwayatannya. Jadi dia termasuk hadis dhaif. Akan tetapi meskipun hadis dhaif, menurut Imam An-Nawawi, para ulama memperbolehkan kita beramal, ya, beramal fadhailul a'mal, ya, melalui atau berdasarkan pada hadis-hadis dhaif itu diperbolehkan. Akhirnya beliau tetap menyusun ini. Apalagi beliau juga melihat ternyata banyak para ulama lainnya yang akhirnya menyusun dalam bentuk 40 hadis. Saya bacakan di sini. Ada Abdullah Ibnul Mubarak. Kemudian Muhammad bin Aslam At-Tusi Al-Alim Ar-Rabbani. Kemudian Al-Hasan Ibnu Sufyan An-Nasai. Abu Bakar Al-Ajuri, kemudian Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asfahani, Ad-Daruqutni, Al-Hakim, Abu Nuaim. Artinya banyak sekali ulama-ulama hadis lainnya yang juga ikut menyusun atau mengumpulkan dalam jumlah bilangan 40 hadis untuk disampaikan kepada umat Islam. Nah, akhirnya disusunlah kitab hadis Arba'in Nawawiyah ini oleh Imam An-Nawawi sebagai kumpulan daripada hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan urusan agama.